Sudah pada makan siang toh? Sekarang saatnya nonton Jejak Si Gundul. Ye, ada yang belum makan siang. Wah, jangan sampai kebiasaan telat makan loh. Gak bagus buat kesehatan. Mie ayam. Kalau mau ganjil pakai mie ayam dulu juga boleh. Kebetulan aku lagi bantuin Bang Rofi jualan mie ayam. Gondol mie. Mau yang apa? Yang wortel apa yang ayam? Bayar. Satu apa dua? Satu aja. Ya, biasanya dua maksudnya gede. Wah, enggak bang, nggak sanggup. Dua bang. Ya. Ya udah duduk. Oke bang. Mie ayam Bang Rofi memang banyak penggemarnya. Sabar yo Mas Pak, antri dulu. Semua pasti kebagian kok. Masih nggak Dul? Oh, masih. Satu aja ya. Yang apa yang Jangan. wortel apa yang bayam? Bayam aja. Bayam. Oke. Oke. Mie ayam. Bang, ini satu bang. Satu. Ya. Lah, lo entek. Walah, piye iki? Bang, minyak habis bang. Ambil di rumah Dul. Oh, saya tak ambil mie di rumah. Abang ngelainin ya? Siap. Siap Bang, tak ambilin dulu ke rumah. Bang Rofi berlangganan mie buatan Pak Kandiman karena kualitasnya yang bagus. Pak, Ya. minyak habis Pak. Oh yaudah, tolong bantuin ngadon biar cepet dagang lagi. Mas bikin dulu. Oke, bikin dulu. Oh, ya Pak. Yo. Nah iki, mumpung di tempat Pak Kandiman, aku mau ikut buat minyak. Bahan utamanya terigu yang dicampur minyak goreng, tepung tapioka dan telur. Oh iya, pakai tepung terigu yang mengandung protein tinggi karena bisa membuat minyak kenyal alami. Jadi nggak perlu pakai formalin toh. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya untuk perasa. Telur memang bisa membuat aroma mie sedikit anyir yo, tapi ini juga bisa membuat tekstur mie liat dan tidak mudah putus. Masukkan minyaknya sedikit demi sedikit sambil terus diuleni. Istimewanya, mie yang satu ini aman dan menyehatkan loh. Pewarnanya aja dari bahan alami seperti bayam dan wortel. Bayam tidak hanya jadi pewarna makanan yo, banyak manfaatnya untuk kesehatan. Antara lain menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Ambil sari bayamnya yo, gampang kok, tinggal tumbuk daun bayam lalu disaring. Nah, kalau wortel sudah jelas bagus untuk kesehatan mata. Soalnya buah atau sayur yang berwarna oranye biasanya mengandung beta karotin yang bagus untuk mata. Biarpun kelihatannya sepele, nguleni mie nggak bisa sembarangan yo. Adonan harus benar-benar kalis. Bu, warnanya Bu, udah siap. Nah, sekarang tinggal ditambah pewarna alami yang sudah dibuat. Sedikit demi sedikit saja yo. Kalau langsung banyak, justru membuat adonan lengket dan mie-nya jadi lembek. Ini yo, adonan yang sudah kalis dan siap digiling, langsung masukkan ke mesin.
Nggak cukup sekali menggiling loh. Gilingan pertama hanya akan membentuk adonan menjadi lembaran tipis. Kemudian digiling lagi supaya lembaran adonan lebih tipis tapi nggak mudah putus. Nah, kalau sudah begini tinggal dicetak jadi mie. Jangan lupa selalu taburi tepung supaya adonan nggak lengket dan menempel satu sama lain. Tepung juga bisa diganti dengan minyak yo, sama saja fungsinya. Wis, aman. Mie sudah siap semua. Sebagian mie harus langsung diantar ke Bang Rofi untuk dagangan mie ayamnya. Sebagian lagi aku bawa ke Mbak Rahma untuk diolah jadi bola-bola mie. Mie-nya udah jadi nih, Mbak. Oh iya dong, taruh situ potong ya. Oh, iya, Mbak. Ternyata Mbak Rahma dan Budia udah nyiapin bahan untuk makan mie. Katanya sih mau diolah jadi bola-bola mie. Wah, kayaknya enak ini. Gini cukup, Mbak. Iya cukup gitu. Jalan-jalan dulu, Pak ya. Iya, kasih ya dulu. Bumbunya sederhana saja. Ada bawang putih, bawang merah, dan garam. Semuanya dihaluskan yo. Nah, kalau sayuran pelengkap ini akan diolah bareng mie. Mau pakai sayuran apa saja boleh kok. Bisa wortel, daun bawang, seledri, atau yang lain. Yang penting bermanfaat. Oh iya, rajangannya yang halus. Jadi hasil bulatan mie-nya nggak terlalu besar. Sekarang buat adonan dari telur dan ikan giling yo. Setelah tercampur rata, masukkan bumbu dan sayuran dan mie. Aduk lagi. Paling enak langsung ngaduk pakai tangan. Jadi bisa sekalian membuat bola-bola mie-nya. Tenang, sing penting sudah cuci tangan sampai bersih. Lagi pula lebih gampang membentuk bola mie begini daripada dicetak pakai sendok. Selanjutnya tinggal menggoreng bola-bola mie dalam minyak panas yo. Karena bentuknya masih lembek, jadi masukin mie ke wajannya hati-hati yo, biar nggak ambiar di wajan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya rata. Kalau sudah mengeras, tandanya bola-bola mie sudah matang. Bisa langsung diangkat. Ingat, jangan sampai gosong. Nanti nggak enak dimakan loh. Gimana lur? Penasaran rasane? Sik yo, tak icip-icip dulu. Yuk, Bu, Pak, dicoba nih bola-bola mie crispy-nya. Ayo Bang, Bu. Ya. Mantap rasane. Makan satu, yo jelas kurang. Renyah gurihnya nampol di lidah. Apalagi dibuat dari mie. Lumayan mengenyangkan loh. Terbukti toh, kalau mie bukan cuma enak direbus atau digoreng, bisa juga dikreasi seperti ini. Monggo, kalau yang mau coba resepnya.
Ini banyak, Dul. Oh, ya biar saya yang panjat, Pak. Ya. Kondisi lingkungan memang seringkali mempengaruhi pola konsumsi suatu masyarakat. Di wilayah Lombok, selain dikenal sebagai penghasil terasi, tembakau dan juga kopi, juga memiliki hasil bumi yang menjadi komoditi, yaitu kelapa. Kelapa memang merupakan tumbuhan tropis yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Tumbuhan ini hampir semua bagiannya memiliki nilai guna atau dapat dimanfaatkan. Salah satu bagian yang paling umum dimanfaatkan langsung oleh masyarakat adalah buah kelapa. Bila selama ini kita memanfaatkan buah kelapa untuk dikonsumsi airnya serta daging buahnya sebagai bahan makanan atau berupa santan. Namun bagi masyarakat Lombok terdapat suatu kebiasaan unik dalam mengkonsumsi buah kelapa ini. Di sini, masyarakat juga biasa mengolah kelapa yang masih sangat muda atau istilah lokalnya gerotok untuk dikonsumsi sebagai bahan masakan. Sebelum ikut mengolah masakan gerotok ini, aku membantu Pak Suryadi mengumpulkan beberapa buah kelapa yang masih sangat muda ini di kebun kelapa miliknya. Untuk dijadikan bahan masakan, masyarakat Lombok biasanya menggunakan kelapa yang masih sangat muda, di mana bagian batok atau tempurung pada buah kelapa ini belum terbentuk menjadi lapisan yang keras. Sebelum diolah menjadi masakan, buah kelapa yang masih sangat muda ini pun dikupas bagian serabut luarnya dan dibuang air kelapanya. Pak, saya cuci dulu ya, Pak ya. Ya. Untuk dijadikan bahan olahan masakan atau makanan gerotok ini, batok muda setelah dikupas, gerotok pun dibersihkan dengan dicuci terlebih dahulu. Fungsi pencucian ini tentunya untuk menghilangkan sisa kotoran sekaligus getah yang terdapat pada buah kelapa yang masih muda ini. Meski batok atau gerotok dari buah kelapa ini bisa dibilang teksturnya masih cukup lunak, namun sebelum diolah dan dicampur dengan bahan lainnya, harus direbus terlebih dahulu dengan air garam. Proses perebusan ini selain berfungsi untuk mematangkan serta melunakkan gerotok, juga agar kandungan getah yang terdapat pada batok dari kelapa yang masih sangat muda ini hilang, karena akan mempengaruhi cita rasa pada olahan masakan yang akan dibuat nantinya. Karenanya, proses perebusan gerotok ini membutuhkan waktu paling tidak sekitar 30 menit, agar kandungan getah atau kemungkinan racun yang terdapat pada batok buah kelapa yang masih muda ini benar-benar hilang serta dinetralisir. Bagi masyarakat Lombok, gerotok merupakan olahan masakan yang biasa disajikan ketika digelar suatu acara adat atau digelar pesta syukuran maupun pernikahan. Karenanya, proses dalam pembuatan olahan masakan khas Lombok Utara ini biasanya dilakukan secara beramai-ramai, melibatkan sanak saudara maupun kerabat dekat dan juga tetangga. Seperti sekarang ini, aku bersama bapak-bapak di sini. Pengolahan gerotok menjadi bahan olahan makanan ini melalui tahapan yang cukup panjang. Setelah matang direbus, gerotok pun harus dicincang hingga menjadi potongan-potongan kecil agar mudah untuk diolah bersama bahan lainnya. Pada setiap pengolahan, baik jajanan maupun olahan makanan, terutama pada masakan, bumbu selalu menjadi hal penting dan kunci bagi masyarakat Indonesia, karena akan menguatkan karakter, cita rasa pada masakan yang diolah. Beragam bahan lengkap seperti lengkuas, jahe, kemiri, bawang putih, serta aneka cabai dan juga terasi yang menjadi salah satu kunci cita rasa serta ciri khas masakan Lombok yang pedas dan gurih pun dihaluskan bersama hingga tercampur merata. Proses memasak gerotok ini sebenarnya cukup sederhana, di mana sebagai tahap awal, bumbu rempah yang telah dihaluskan, ditumis kemudian dicampur atau ditambahkan bahan-bahan lainnya
untuk dimasak bersama. Hanya saja, pengolahan bahan bakunya yaitu gerotok ini yang harus melalui tahapan yang panjang. Setelah semua bahan tercampur bersama bumbu, santan kelapa pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga bumbu meresap sempurna dan volume santan sedikit asat. Sebelum dicampur ke dalam masakan, gerotok yang telah dicincang pun harus diperas terlebih dahulu agar air sisa perebusan terbuang, karena akan mempengaruhi cita rasa masakan. Sebab gerotok yang direbus ini memiliki cita rasa sedikit cenderung sepat, sehingga agar berkurang rasa sepatnya pun harus diperas terlebih dahulu. Gerotok klak santan ini merupakan satu di antara sajian masakan tradisional khas Lombok yang patut dilestarikan karena merupakan wujud pengolahan ketahanan pangan. Meski jarang dijumpai sebagai bahan dasar olahan masakan, namun olahan berbahan dasar dari batok atau tempurung kelapa yang masih sangat muda ini memiliki tekstur hampir menyerupai rebung atau buah nangka muda. Selain itu, masakan ini juga syarat akan nutrisi, di mana seperti kita tahu, gerotok yang merupakan buah kelapa kaya akan kandungan protein dan lemak, sehingga kaya akan kandungan kalori. Di wilayah Lombok Barat, tepatnya Kecamatan Armada, merupakan satu di antara beberapa daerah di Lombok yang menjadi sentra berbagai macam hasil kebun, baik berupa palawija maupun buah-buahan seperti buah nangka ini. Desa Suranadi adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai penghasil buah nangka yang cukup berlimpah. Di wilayah ini, buah nangka hasil panen yang telah terkumpul di pengepul biasanya selain didistribusikan ke pasaran seputaran Lombok, juga didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan para pengrajin olahan makanan. Buah nangka atau juga dikenal dengan istilah jackfruit ini, selain dikonsumsi langsung sebagai buah meja, juga sering digunakan sebagai bahan beragam olahan makanan. Buah nangka hasil panen biasanya akan mengeluarkan aroma yang khas, yaitu harum dan manis ketika sudah matang. Daging buah pun biasanya sudah mengumpul di dalam sekat sehingga akan berbunyi nyaring ketika dipukul. Petualanganku kali ini akan ikut dalam proses produksi jajanan tradisional, namun sebelumnya aku membantu mengambil buah nangka di pengepul terlebih dahulu. Di rumah produksi milik keluarga Pak Wirun ini, buah nangka biasa diolah menjadi bahan dasar beragam olahan jajanan maupun cemilan tradisional seperti keripik maupun dodol. Sebelum diolah menjadi bahan dasar jajanan, buah nangka yang sudah matang pun dikupas dari kulit luarnya, kemudian dibuang bijinya atau biasa dikenal sebagai beton. Dari setiap bagian pada buah nangka, biasanya hanya kulit luarnya saja yang tidak dapat dikonsumsi. Sementara biji atau beton dari buah nangka ini juga dapat diolah menjadi bahan dasar makanan. Namun di wilayah desa Suranadi, biji nangka yang terkumpul biasanya hanya dibuang percuma sebagai limbah atau terkadang dimanfaatkan sebagai bibit untuk ditanam. Karenanya, di rumah produksi yang sudah beroperasi selama 2 generasi ini, mencoba untuk mengolah biji buah nangka atau yang juga dikenal dengan istilah beton untuk dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan atau produk turunan. Biasanya, biji beton dimatangkan terlebih dahulu dengan cara dikukus. Dengan teknik kukus ini, biji nangka atau beton selain matang, teksturnya juga akan lebih lunak karena panas uap air meresap ke dalam setiap pori-pori lapisan biji. Proses pengukusan beton hingga matang biasanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit agar teksturnya matang sempurna dan lunak, sehingga mudah untuk diolah nantinya. Di berbagai daerah, biji buah nangka yang sudah dimatangkan, baik secara direbus maupun dikukus, biasanya bisa langsung dikonsumsi atau diolah menjadi bahan jajanan maupun dijadikan bahan masakan sebagai lauk pendamping nasi. Namun kali ini,
beton tidak langsung dimakan, melainkan diolah menjadi bahan tepung terlebih dahulu. Sebelum menuju proses penepungan, beton yang sudah matang sebagai tahap awalnya harus dihancurkan terlebih dahulu dengan cara diserut. Ya taruh di sini dulu. Ini bawa sekalian dioper. Selanjutnya, beton nangka yang sudah hancur pun dikeringkan dengan dimasukkan ke dalam oven sekitar 50 menit hingga biji nangka benar-benar kering. Proses penampungan biji nangka ini tengah dikembangkan Pak Wirun guna memanfaatkan limbah dari buah nangka, bahan dasar produk dodol buatannya. Biji nangka atau beton yang sudah kering sempurna selanjutnya pun dihancurkan dengan ditumbuk sampai halus hingga menjadi butiran tepung. Kali ini, di rumah produksi yang bernama Hikmah Mandiri ini mempersiapkan tepung beton untuk diolah menjadi bahan dasar jajanan tradisional, yaitu Nagasari. Nagasari sebenarnya merupakan kue tradisional yang berbahan dasar utamanya menggunakan tepung beras yang dicampur dengan santan. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu berkreasi dengan isian buah nangka serta menggunakan adonan perpaduan dari tepung biji nangka atau beton dan santan kelapa sebagai bahan dasarnya. Jajanan yang memiliki cita rasa manis gurih ini diaduk dengan santan dan ditambahkan gula hingga membentuk adonan yang menyatu dan kalis. Selanjutnya, dibungkus dengan daun pisang untuk kemudian dimatangkan. Tahap terakhir dalam pembuatan jajanan tradisional berjenis kue basah ini yaitu proses mematangkan adonan. Campuran bahan adonan yang telah dibungkus dan diolah tadi dipantangkan dengan cara dikukus sekitar 15 menit. Bila daun pisang telah layu dan berubah warna, itu tandanya adonan Nagasari nangka ini telah matang sempurna. Cita rasa dari olahan kue Nagasari nangka ini selain nikmat juga cukup mengenyangkan. Berdasarkan penelitian, biji nangka selain kaya akan kandungan karbohidrat juga mengandung protein, kalsium, serta zat besi, sehingga cukup aman dikonsumsi sebagai salah satu asupan kalori. Olahan tepung biji nangka ini adalah salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan nilai ekonomi limbah dari buah nangka di wilayah Suranadi. Selain dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan, biji buah nangka ini juga dapat dijadikan produk olahan turunan, salah satunya tepung biji nangka. Menceritakan kekayaan alam Kabupaten Banyuwangi memang tidak ada habisnya. Beragam tanaman tumbuh subur di alam yang khas dengan aktivitas volcano Gunung Raung ini, baik tanaman budidaya maupun tanaman liar. Dengan kreativitas, warga rutin mengolah sumber daya ini menjadi beragam kuliner unik khas Banyuwangi. Kali ini, aku ingin mengolah tanaman sembukan, yakni tanaman liar yang sekilas tampak seperti daun sirih. Uniknya, ketika diremas, tanaman ini akan menghasilkan aroma busuk yang luar biasa, mirip dengan aroma saat seorang buang angin. Inilah yang menyebabkan daun sembukan disebut juga daun kentut-kentutan. Biasanya, warga lokal menggunakan daun ini untuk menjahili orang lain. Aku pun ingin mencobanya. Daun ketut-ketutan, Mas. Ya Allah, apa gendal? Buat masak. Wah, bener enak. Yang banyak di mana ya, Mas ya? Daun ketut-ketutan. Ya ning kono akeh, ning kono akeh. Bantu yuk cari daun ketut-ketutan. Iya, ya yuk. Cukup sudah menjahili orang lain. Kini,
lebih baik aku mengumpulkan lebih banyak sembuan untuk diolah. Tak sulit mencari sembuan. Tanaman rambat ini mudah ditemui di area terbuka dan teduh, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Satu sulur sembuan bisa tumbuh hingga lebih dari 10 meter. Daya tumbuhnya pun sangat cepat, bisa merambat di pohon lain. Sembuan dapat memenuhi seluruh bagian pohon dan mengganggu pertumbuhan pohon tersebut. Tak heran, sembuan seringkali dianggap tanaman hama dan dimusnahkan begitu saja, khususnya di areal pertanian. Bila tumbuh di kawasan terbuka, tanaman dari keluarga kopi-kopian ini memiliki bentuk daun yang lebar, berbeda dengan tumbuhan yang di kawasan teduh. Bentuk daunnya akan lebih ramping dan memanjang. Seluruh bagian tanaman sembuan berbau busuk, mulai dari bunga, batang, hingga daunnya. Bau ini berasal dari senyawa sulfur dan indol yang terkandung dalam minyak atsirinya. Terkadang, sembuan dijadikan sebagai campuran pakan kambing. Dalam bahasa Jawa, biasa disebut dengan rambanan. Namun kali ini, aku akan mengolah sembuan menjadi rolade. Karena itu, aku pun harus mencari telur bebek sebagai bahan campurannya. Mas Don, minta tolong cari yang banyak ya Mas ya. Oke. Saya tak ambil telur bebek dulu. Jalan Mas. Ya. Telur bebek memang memiliki kelebihan tersendiri bila dicampur dalam olahan makanan. Kandungan minyak dan lemak pada kuning telurnya membuat masakan menjadi lebih gurih dan kaya rasa. Nutrisinya pun 2 kali lebih tinggi dari telur ayam. Dalam pembuatan jajanan, telur bebek juga berperan besar menjadikan kue lebih pulen dan kering karena kaya akan albumin dan sedikit mengandung air. Daun sembuan telah lama dijadikan sebagai bahan kuliner di banyak negara. Rasa manis dan asam pada sembuan membuat tanaman dari genus Phaederia ini seringkali dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap seperti halnya di negara India. Tanaman ini lazimnya dimasak pepes atau pelas dalam bahasa lokal. Kali ini aku bersama Ibu Ilis akan membuat rolade sembuan. Bumbu yang digunakan sangatlah sederhana, yaitu bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, gula dan garam. Semuanya dicampur dan dihaluskan. Walau banyak penyuka kuliner sembuan, namun tidak semua orang mau mengolahnya. Tentu saja karena aroma busuk dari sembuan mentah. Untuk menghilangkan bau tidak sedap itu, daun sembuan harus disiram dengan air panas. Air panas bisa menetralisir senyawa penyebab aroma tidak sedap itu. Walau awalnya bau campuran ini sangat terasa, namun tak perlu menunggu lama, bau akan segera memudar. Sembuan pun siap dipotong dan diolah. Bumbu inti rolade yang dibuat Ibu Lis sudah siap. Kini waktunya bumbu dicampur dengan bahan lainnya seperti tahu yang dihancurkan, wortel, telur bebek, tepung terigu, dan tentu saja cacahan daun sembuan. Semua bahan dicampur hingga merata agar cita rasa bumbu meresap. Rolade sendiri merupakan cara penyajian makanan yang berasal dari benua Eropa. Bu, Ibu, daun kentutnya Bu. Oh ya, makasih Don. Kata rolade diambil dari bahasa Inggris yaitu roll yang artinya gulung. Awalnya, rolade lazim berisi daging. Namun kini, isi rolade sudah beragam, seperti halnya rolade sayuran yang sedang aku olah. Selanjutnya,
Adonan rolade dibungkus di dalam daun pisang hingga berbentuk bulat memanjang. Namun, dipastikan adonan padat agar nantinya tidak hancur saat dikukus maupun digoreng. Pembungkus alami ini memiliki kandungan polifenol yang bisa membuat aroma makanan yang terbungkus menjadi harum. Bau tengik pun bisa dihindari karena adanya sirkulasi udara. Tentu saja, ini jauh lebih sehat dibandingkan dengan pembungkus plastik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dengan api besar, hanya dibutuhkan waktu 15 menit hingga adonan yang dikukus matang. Dengan takaran tepung terigu yang pas, rolade pun tidak hancur saat dipotong dan kini siap untuk digoreng. Rasa rolade sembuan ini sangatlah nikmat, terlebih jika dikonsumsi dalam keadaan hangat. Cocok sebagai jajanan atau lauk khas kawasan sejuk seperti Banyuwangi. Bau sembuan pun kini tergantikan dengan aroma bumbu yang harum. Namun, bukan hanya cita rasanya yang spesial, sembuan juga sangat kaya akan manfaat. Senyawa yang dikandungnya atsiri sembuan terbukti mampu menyembuhkan beragam penyakit pencernaan, radang paru-paru, sakit kuning, keracunan, hingga luka pada kulit. Jadi, memang tidak salah memiliki daun kaya manfaat ini sebagai kuliner sehat sehari-hari. Terletak di wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa, Kabupaten Indramayu juga dikenal akan kekayaan hasil tangkapan ikan lautnya. Di Desa Pabean Udik yang merupakan kawasan pemukiman nelayan, berdiri ratusan tempat pengolahan ikan laut skala kecil maupun skala besar. Kali ini, aku membantu di salah satu tempat pengolahan ikan milik Pak Haji Iman untuk mengumpulkan salah satu bagian tubuh ikan untuk dijadikan komoditi ekspor. Hampir setiap hari di tempat pengolahan ikan ini mengolah sekitar 5-10 ton ikan cunang atau masyarakat biasa menyebutnya ikan remang. Ikan cunang atau ikan malong sebenarnya termasuk dalam keluarga belut laut atau ikan morea. Ikan yang memiliki panjang tubuh sekitar 100 hingga 200 cm ini sekilas bentuknya hampir menyerupai ikan layur. Selain dimanfaatkan dagingnya, ikan cunang juga diambil salah satu bagian isi perutnya atau biasa dikenal dengan fishmaw, yaitu gelembung renangnya. Fishmaw atau gelembung renang yang sudah terkumpul ini nantinya akan dikeringkan dan dikenal dengan istilah hipiu atau malong. Namun sebelumnya, gelembung ikan harus dibersihkan terlebih dahulu dari empedu serta bagian perut ikan lainnya yang masih melekat, kemudian dicuci bersih. Bagi masyarakat di Desa Pabean Udik, gelembung renang ikan atau fishmaw merupakan berkah tersendiri karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Proses penggelembungan biasanya dilakukan dengan cara ditambahkan angin dengan kompresor atau secara tradisional dengan cara ditiup dengan bantuan pipet atau sedotan yang aku tengah lakukan bersama ibu-ibu di sini. Setelah fishmaw mengembang sempurna,
barulah menuju proses selanjutnya, yaitu proses pengeringan. Salah satu berkah negara di bawah perlintasan garis khatulistiwa adalah mendapatkan panas sinar matahari sepanjang tahun. Untuk menjadi hipio, Wismau harus dikeringkan dengan cara dijemur serta diangin-anginkan di bawah sinar matahari langsung sekitar 2 hari atau lebih, hingga gelembung renang berbentuk silinder ini benar-benar kering dan hilang kadar airnya. Bu, ini hipionya, Bu. Cepat. Ini ikannya. Ya. Terus dilihat terus langsung tumbuk. Oh, ya, Bu. Iya. Hipio merupakan salah satu bahan makanan yang sangat digemari oleh bangsa Cina karena kandungan nilai gizinya yang cukup tinggi. Gelembung renang ikan yang sudah kering ini biasanya hanya diolah menjadi campuran menu masakan sup bersama sayur yang disajikan di setiap acara adat atau perjamuan penting. Namun kali ini, aku bersama Ibu Ade akan mencoba mengolah hipio bersama daging ikan cunang sekaligus menjadi olahan rolade. Ikan cunang yang sudah dibuang isi perutnya, kemudian difilet atau diambil dagingnya. Meski termasuk dalam ikan bertulang rawan atau bertulang semu, namun ikan cunang memiliki cukup banyak duri. Karena itu, daging ikan diambil dengan cara dikerok dengan bantuan menggunakan sendok, untuk kemudian selanjutnya dihaluskan sebelum dicampur dengan bumbu. Sementara aku menyiapkan daging untuk isian rolade hipio, Ibu Ade menyiapkan bumbu rempah yang berfungsi sebagai kunci dari cita rasa menu masakan yang akan kami buat. Beberapa rempah seperti ketumbar, merica, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai dan juga kunyit pun dihaluskan hingga menjadi sebuah ramuan bumbu. Setelah bumbu halus, selanjutnya Ibu Ade menyiapkan beberapa sayuran seperti wortel, kentang, kerayi, dan juga bunga kol yang dipotong-potong sebagai bahan tambahan atau campuran masakan yang akan kami buat. Setelah daging ikan dan bumbu siap, tahap selanjutnya adalah proses pembuatan adonan. Daging ikan yang telah digiling halus tadi dibuat adonan dengan ditambahkan telur serta bumbu rempah. Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya adonan dipadatkan dan dimasukkan ke dalam plastik. Rolade sendiri sebenarnya merupakan salah satu resep olahan makanan dari Eropa yang proses pembuatannya dengan cara digulung. Namun adonan rolade yang aku buat kali ini tidak digulung, melainkan diisikan ke dalam hipio yang sudah kering, layaknya dalam pembuatan sosis. Setelah terisi penuh, hipio yang berisi adonan daging ikan selanjutnya dikukus hingga adonan matang atau sekitar 40 menit lamanya. Proses pengukusan ini selain berfungsi untuk mematangkan adonan, daging ikan yang telah tercampur bumbu akan semakin padat karena mengembang di dalam bungkus hipio. Setelah adonan rolade matang, proses selanjutnya adonan dipotong menjadi beberapa bagian. Adonan rolade ini selanjutnya akan dimasak dengan kuah dan sayuran layaknya proses pembuatan sup. Untuk dimasak menjadi sup hipio, awalnya bumbu sederhana yang terdiri dari bawang merah serta bawang putih yang telah dihaluskan ditumis dengan sedikit minyak. Selanjutnya, setelah bumbu harum dan berubah warna, barulah ditambahkan air dan juga irisan beberapa sayuran dan dimasak hingga mendidih. Barulah potongan rolade hipio ditambahkan ke dalam kuali sebagai penambah cita rasa, dan tak lupa juga ditambahkan mie bihun sebagai pelengkap. Masakan sop rolade Wismau atau hipio ini merupakan santapan lezat yang syarat akan nilai gizi. Wismau atau gelembung renang dengan isian daging ikan cunang ini cukup kaya kandungan protein serta omega 3 yang rendah lemak dan rendah kolesterol, yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh.